Halo teman-teman podcast Uang Bicara semuanya, kita ketemu lagi. Kita bakalan ngobrolin soal asuransi apa aja nih yang perlu kita ketahui sebelum kita mutusin kita pilih produk asuransi yang seperti apa untuk kebutuhan finansial kita. Dan kita saat ini sudah bersama dengan seorang perencana keuangan sekaligus juga penulis buku terkait dengan asuransi, khususnya mengupas unit link ya Pak ya, membedah unit link seperti apa. Kami sudah bersama dengan Bapak Andreas Freddy Pilor. Pak Andreas atau Pak Freddy nih saya panggilnya? Freddy saja. Pak Freddy. Jadi Pak, sebenarnya apa Pak yang selama ini Bapak dengan getol tulis di buku-buku Bapak? Oke, jadi begini, saya menulis buku adalah untuk dapat berbagi kepada masyarakat luas, supaya lebih banyak masyarakat mendapatkan pengetahuan yang sesuai, agar mereka dapat memilih sebelum mereka memutuskan membeli, ya. Tetapi kemudian memang masyarakat kita memang tidak suka baca, tidak suka baca. Makanya dengan acara podcast begini, dengan acara talk show ataupun di radio, itu bagus sekali supaya mereka langsung mendengar dan mudah-mudahan ada rekamannya supaya bisa diviralkan supaya terus menerus. Karena bagaimanapun juga kita punya masyarakat ini, mohon maaf ya, masih awam sekali terkait dengan asuransi. Apa tuh Pak contohnya keawaman masyarakat yang suka menurut Bapak nih kurang pemahaman gitu masyarakat atau salah? Jadi begini, kita punya tingkat penetrasi asuransi di Indonesia itu baru 1,5%, ya, terendah di ASEAN. Itu menurut bukunya Roadmap Perasuransi Indonesia 2023 sampai 2027 yang baru diterbitkan November kemarin ya oleh OJK, ya. Kemudian tingkat literasi walaupun cukup tinggi, tapi kembali lagi pemahaman apa yang mereka kuasai, kan. Jadi ini yang terus saja dimanfaatkan oleh para penjual pemasar asuransi, ya, yang getol pun gencar memasarkan produk-produk asuransi yang mereka pikir itu dibutuhkan oleh semua masyarakat. Jadi terus saja tidak semua masyarakat Indonesia perlu asuransi, ya. Tidak semua produk asuransi sesuai dengan profil daripada masyarakat itu. Sehingga bagaimanapun juga memang ini antara ayam dan telur, ya. Apakah masyarakat kita perlu diedukasi sedemikian rupa supaya mereka betul-betul meningkat pemahamannya, literasinya, atau katakanlah kita punya industri nih, termasuk regulator yang mengawasi bagaimana jangan sampai kita menjual produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas. Jadi saya terus saja sangat-sangat sedih, ya, karena selama 35 tahun saya di industri perasuransian, saya melihat masih banyak praktek-praktek yang tidak sesuai yang terjadi di lapangan, ya. Dan kemudian saya dengan teman-teman yang ingin meningkatkan literasi dan kemudian menjadi detox, ya, ataupun supaya kita pun punya suatu kewajiban lah. Jangan sampai katakanlah kita memang perlu mendapatkan uang, memperoleh rezeki, tapi jangan sampai kita memperoleh rezeki dengan cara yang tidak baik kemudian menjerumuskan, ya. Coba contohnya banyak kasus gagal bayar, ya, di beberapa perusahaan asuransi di Indonesia, dan kemudian kasus penjualan yang keliru, ya, mis-selling daripada unit link, ya. Ini yang menjadikan buat saya terus saja dari tahun 2009 semenjak buku saya yang pertama berjudul Jangan Beli Unit Link, saya sudah menenggarai bahwa terjadi banyak kasus-kasus kekeliruan pemasaran yang dilakukan oleh agen. Mengapa? Karena produk asuransi yang namanya unit link ini bukan produk yang sederhana, yang mudah dipahami oleh agen asuransi yang cuma didik cuma 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, ya. Tidak mungkin. Ya, saya pikir untuk memahami produk unit link ini, saya pikir perlu sekitarnya paling nggak 6 bulan pelatihan pendidikan, ya. Dan saya khawatir para perusahaan asuransi yang merekrut ataupun para agency office yang merekrut para agen tidak sabar memberikan pendidikan yang memadai. Alhasil apa? Maka begitu dengan cepat menelurkan para pemasar agen asuransi agar agen ini segera menjual kepada semua masyarakat, lapisan masyarakat itu. Dan alhasil apa? Ya babak belur lah. Banyak. Coba lihat di Facebook, di beberapa sosial media, korban asuransi banyak sekali. Dan saya minta maaf kepada masyarakat luas bahwasannya industri yang saya cintai ini memberikan Anda suatu hal yang tidak baik. Tapi mari kita sama-sama, yuk kita mengedukasi masyarakat supaya masyarakat Indonesia menjadi lebih teredukasi dan dapat memiliki program asuransi yang sesuai dengan profil dan kebutuhan mereka. Itu yang saya harapkan. Iya, jadi sebenarnya asuransi unit link ini kalau boleh dijelasin ke masyarakat nih apa Pak, dan mis-sellingnya itu biasanya di mana?
Wah, tadi saya sampaikan kepada teman-teman untuk memahami unit link itu suatu perlu waktu yang panjang ya. Saya bilang tadi mungkin 1 semester 2 semester ya. Saya sendiri sudah menulis 3 buah buku mengenai unit link ini dan masih cukup banyak masyarakat luas yang nggak paham. Jadi begini, secara umum, secara lebih mudahnya, unit link adalah program asuransi yang racikan produk asuransi jiwa ya, yang dicampur di blender dengan investasi ya. Asuransi jiwa ini ya, produk asuransi jiwa itu bisa saja asuransi jiwa kematian, bisa digabung dengan asuransi kesehatan, bisa digabung dengan critical illness ya, bisa digabung dengan waiver yang lain. Itu asuransi produk asuransi. Sementara isinya yang investasi adalah reksadana, sebagian besar reksadana. Nah, ini di-mix dalam satu produk ya. Kemudian masyarakat luas membayar suatu premi yang kemudian nanti premi tersebut dipecah jadi 2 karena memang produknya 2 kan. Yang untuk proteksi memang dikelola oleh perusahaan asuransi jiwa, sementara yang untuk investasi sebagian besar diserahkan kepada manajer investasi. Ya, di outsource lagi. Dulu mungkin pada waktu 2008 ke bawah, di mana produk reksadana sulit untuk didapatkan karena untuk membeli reksadana mungkin perlu dana yang besar, tidak cukup 100.000 per bulan. Tapi semenjak program reksadana sudah mudah didapatkan, ini mesti dipisahkan karena tadi saya sampaikan bahwasannya proteksi, asuransi adalah proteksi, mentransfer resiko, sesuatu hal yang katakanlah kita miliki resiko, kita pindahkan ke asuransi, meniadakan ataupun memperkecil tingkat resiko kita. Sementara investasi adalah menanggung resiko karena investasi berfluktuasi kan, sehingga kalau katakanlah misalnya kedua hal ini yang bertolak belakang, yang ini memastikan atau memperkecil tingkat resiko, yang ini mengambil resiko, saya bilang ini mencampur air dan minyak, suatu hal yang bertolak belakang. Jadi saya terus saja, saya orang asuransi dan saya cinta asuransi, tetapi saya tidak menyarankan masyarakat luas untuk membeli produk asuransi, kecuali mereka mungkin yang sudah punya uang berlebih dan kemudian mereka sudah punya beberapa jenis investasi yang katakanlah dari deposito, reksadana, saham, properti, logam mulia dan bisnis dan lain-lain. Ya, itu that's fine. Tapi kalau katakanlah unit link dijual, dipasarkan kepada masyarakat luas menengah ke bawah, yang mohon maaf ya, deposito aja nggak punya, saham aja nggak punya, reksadana nggak punya. Bagaimana mungkin ya kita memberikan atau menawarkan unit link ini kepada mereka yang penghasilannya pas-pasan, kemudian tidak pasti ya, mungkin di pasar-pasar atau mungkin pedagang-pedagang yang menengah ke bawah. Saya bilang ini suatu hal yang saya bilang kekeliruan penjualan. Dan dalam buku unit link, dosa-dosa unit link saya sudah paparkan, saya sudah paparkan dan saya sudah sampaikan kepada regulator, dan saya bersyukur bahwasan regulator OJK dalam hal ini telah mengeluarkan surat edaran tentang tata cara penjualan PAID atau unit link dengan nomor 5 tahun 2023. Dan saya menghargai hal tersebut ya, karena bagaimanapun juga walaupun terlambat tidak apa. Mari kita sama-sama yuk membangun industri asuransi ini dengan yang lebih berharga dan bermartabat ya untuk kepentingan konsumen. Itu yang saya harapkan. Jadi tadi Pak, perubahan substansial apa yang muncul dari regulasi PAID yang baru ini yang perlu dicermati oleh nasabah maupun juga pelaku industri? Oke, jadi intinya aturan PAID tadi, surat edaran OJK nomor 5 tahun 2022 ya, di mana memang semua perusahaan asuransi jiwa wajib melaksanakan aturan bagaimana memasarkan dan menjual produk PAID ini ya, yang begitu ketat. Pertama, ada aturan bahwasannya mereka mesti ada informasi-informasi yang mesti disampaikan detail secara transparan, terbuka, dan kemudian juga mesti ada melakukan perekaman pada waktu mereka menawarkan. Nah, ini semuanya harus laksanakan. Bila tidak, maka akan kena sanksi. Dan menurut saya kelihatannya penjualan PAID saat ini dari tahun lalu ke tahun ini itu mengalami cukup banyak penurunan ya, karena banyak perusahaan asuransi yang merasa keberatan tidak mampu melakukan perekaman yang begitu banyak ya gitu loh. Dan saya pikir ini perlu dilaksanakan terus-menerus. Kenapa? Daripada keliru menjual atau memasarkan dan akhirnya nama baik industri asuransian ini tercoreng, mending apa? Mending memang mesti dilakukan dengan ketat ya, karena saya khawatir kekeliruan penjualan unit link ini terlihat terindikasi tersistematis. Mereka diajarkan bagaimana menjual unit link dengan begini caranya, kemudian pola-polanya juga sama di berbagai perusahaan asuransi jiwa dan di beberapa kota di seluruh Indonesia. Jadi kelihatannya memang bagaimanapun juga OJK harus
terus mengawasi dan melihat perkembangan hal ini. Jangan sampai longgar. Kalau longgar nanti industri kita nih bukan menjadi suatu memberikan manfaat atau benefit kepada masyarakat luas, tapi malah sebaliknya membuat suatu hal yang tidak baik merugikan masyarakat luas. Ini yang tidak benar kan gitu ya. Jadi iya, Pak Freddy, salah satu alasan kenapa misalnya nasabah seperti itu memilih unit link karena informasi yang disampaikan adalah bahwa akan ada jaminan polisnya akan bisa diperpanjang, dalam artian akan memberikan pertanggungan sampai dengan usia yang disepakati tanpa harus takut itu di-cut di tengah jalan. Beda sama misalnya asuransi kesehatan murni yang misalnya nanti kalau misalnya kita habis ada klaim gede nanti preminya naik, melonjak atau kita nggak dikasih perpanjang. Nah kita bahas itu dulu deh Pak. Baik. Apakah ini tuh sebenarnya asuransi kesehatan murni itu ada risiko seperti itu? Kenapa akhirnya jadi orang banyak memilih unit link? Oke. Banyak yang berkata bahwasannya penjual pemasar nih ya, bahwasannya unit link itu dikunci ataupun dijamin akan diperpanjang terus sampai usia tertentu. Kemudian preminya tidak meningkat bila mana walaupun ada terjadi klaim ya. Tolong pahami bahwasannya asuransi itu yang menghitung premi yang dibebankan pada nasabah berdasarkan apa? Klaim yang terjadi ya. Jadi tidak mungkin kalau katakanlah ada polis dijamin berlaku seumur hidup. Karena namanya kontrak asuransi ya, disepakati oleh dua pihak dan kemudian bisa dibatalkan oleh kedua pihak ya. Jadi contohnya katakanlah ya, tertanggung bisa batalkan polis nggak? Bisa batalkan polis anytime di tengah jalan. Masa asuransi tidak boleh batalkan? Apakah ada tertulis bahwasannya perusahaan asuransi menjamin polis ini tidak akan dibatalkan walaupun terjadi klaim yang begitu besar? Ada nggak tulisan doang? Ada nggak jaminan? Kalau cuma omongan doang semata-mata dari para penjual, jangan percaya kecuali tulis dalam polis. Itu ya. Jadi pengetahuan saya tidak ada asuransi yang kontrak mati. Bahkan, mohon maaf ya, pernikahan pun ya, kan bisa dibatalkan oleh salah satu pihak kan. Mengapa polis asuransi yang begitu mudah tidak bisa dibatalkan? Jadi tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Jadi tolong pastikan lagi, minta supaya para pemasar agen tersebut menjelaskan dan nuliskan bahwasannya itu jaminan dari dia. Dan harus dikop surat perusahaan asuransi dan kemudian dituangkan dalam polis asuransi, dibacakan kembali. Jadi jangan percaya mulut manis di depan, karena saya punya konsep bahwasannya semestinya asuransi itu sulit masuk tapi gampang keluar. Konsep begini, maksudnya kita masuk asuransi sulit, kenapa? Karena memang mesti di screening kan. Yeah. Kayak katakanlah kita mau ambil kredit kan, ada 5C kan, mestinya juga asuransi mesti di screening lebih luas dan kemudian pada waktu terjadi klaim mudah membayarnya gitu loh. Jangan gampang masuk tapi susah keluar, gampang beli polis asuransinya tapi pada waktu terjadi klaim sulit untuk mendapatkannya. Nah ini yang saya pikir mestinya kita betul-betul sama-sama untuk membangun, mencerdaskan masyarakat luas. Lebih bagus masyarakat betul-betul teredukasi dengan baik, memahami dengan benar, baru mereka membeli. Jangan karena masyarakat luas awam, mohon maaf ya saya dengan pakai kata-kata agak sedikit bodoh ya, karena mereka literasinya masih minim ya, apalagi kalau tadi yang dipasarkan kepada masyarakat menengah ke bawah ya, tentunya mereka punya tingkat pemahaman tentang asuransi masih sangat rendah. Nggak usah begitu. Waktu saya dengar pendapat di DPR tanggal 6 Desember tahun 21 di Komisi 11 ya, ternyata banyak anggota DPR pun juga tanda petik ya tertipu dengan unit link, salah beli. Karena itu yang dijelaskan oleh para pemasar, pada agen kepada para anggota DPR tersebut, bahwa ini cukup baik 10 tahun ya, investasi pasti meningkat. Kenapa? Nah, oh ya, dalam SEOJ tersebut dia punya ilustrasi ya, saya sampaikan di sini. Ilustrasi unit link itu mestinya tidak semua positif, karena investasi tidak selalu positif. Kan mesti ada negatif, nol, dan positif. Nah, selama ini ilustrasi unit link itu semuanya positif. Jadi seakan-akan pasti menguntungkan. Nyatanya banyak yang buntung. Ternyata ada fluktuasi di situ. Betul. Jadi saya bilang ini sudah salah, misleading. Dan itu baru dibenahi tahun 22. Yang semestinya sudah dari tahun 95. Berarti ada 22 tahun plus 5 tahun ada 27 tahun. Hampir 3 dekade unit link ini salah kaprah. Dan kembali lagi, proteksi asuransi, investasi jangan dicampur lah, ibarat dua kaki. Memang Anda perlu berasuransi ya. Kalau tadi misalnya asuransi kesehatan, Anda mungkin paling minimal beli BPJS kesehatan minimal.
Ya, tapi kalau Anda misalnya mau beli asuransi kesehatan yang lebih bagus, dia punya limitnya, Anda perlu rumah sakit yang ternama, ya, Anda beli asuransi komersial. Belilah asuransi komersial yang tanpa investasi. Anda punya investasi, duit lebih, Anda investasikan. Entah reksadana, deposito, logam mulia, properti, dan lain-lain. Pisahkan. Kenapa? Karena memang ini dua binatang yang berbeda, yang tidak bisa digabung menjadi satu. Baik. Itu. Pak, untuk mereka yang akan mencari kebutuhan terhadap proteksi, apa sih yang perlu diperhatikan nih Pak, yang esensial? Oke, jadi sebelum kita menetapkan saya perlu polis asuransi ini, pertama kali apa? Kita mesti melakukan manajemen risiko. Kita lihat dulu nih, saya sebagai kepala keluarga, saya punya istri, punya anak berapa, ya, saya punya aset apa saja. Otomatis saya melihat lagi, bila mana saya meninggal sebagai kepala keluarga, apakah saya punya pasangan atau anak saya bisa hidup lebih lanjut tanpa saya gitu. Berapa lama? Jadi setidaknya saya mesti butuh asuransi jiwa, namanya term life, asuransi jiwa murni, term life, ya. Berapa besar? Tentunya Anda hitung, Anda punya biaya hidup berapa setahun, ya. Minimal 5 tahun biaya hidup keluarga Anda siapkan, ya, supaya dalam 5 tahun mungkin diharapkan bisa Anda sudah lebih baik dalam menghadapi masa-masa depan tanpa kehadiran Anda. Ya, 5 tahun itu asuransi jiwa, ya. Kemudian kedua, asuransi kesehatan tadi, minimal BPJS kesehatan. Tapi kalau misalnya Anda mau perlu asuransi kesehatan yang lebih baik, mungkin perlu perawatan ke luar negeri, Anda beli asuransi kesehatan yang komersial dengan premi yang mungkin lebih mahal. Itu namanya pelayanan, ya. Anda perlu servis, Anda perlu suatu hal yang lebih baik, Anda perlu bayar lebih mahal, ya. Kemudian apa lagi? Kalau misalkan Anda perlu asuransi kecelakaan diri, ya, bila mana Anda mau traveling ke luar negeri, ya, Anda perlu beli personal accident. 3 asuransi diri, ya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan asuransi kecelakaan diri. Dan kemudian tentunya Anda punya properti, Anda punya rumah, punya mobil, punya kantor, punya pabrik, Anda mesti lindungi asuransi general tadi, asuransi umum. Jadi Anda mesti amati dulu apa saja risiko yang melekat pada diri Anda. Kemudian lihat apakah Anda punya kemampuan keuangan nggak untuk membayar atau membeli polis-polis tersebut, ya. Kalau misalnya Anda punya, silakan beli, dan alokasi premi asuransi dari Anda punya penghasilan, ya. Itu menurut saya punya pengalaman. Ada alokasi ada 8 alokasi, ya. Alokasi penghasilan Anda. Pertama, Anda mesti charity, ya. Charity tersebut bisa 2,5 kalau yang Muslim, mungkin yang Kristen 10% charity, ya. Yang kedua, liability. Anda punya hutang, maksimum 30% daripada Anda punya penghasilan. Misalnya Anda hutang untuk KPR, Anda punya hutang KPM dan segala macam. Yang ketiga, Anda mesti beli proteksi, asuransi BPJS kesehatan dan tadi beberapa jenis lain. Ya, ini 10% proteksi tadi. Yang ini 2,5 sampai 10% untuk charity, untuk liability maksimum 30%. Kemudian Anda punya proteksi maksimum 10% dari gaji bulanan atau penghasilan bulanan. Kemudian Anda beli investasi. Anda kalau kata tadi misalnya Anda punya liability mungkin bukan barang-barang produktif, Anda mesti beli investasi, ya. 10% minimum setiap bulan Anda mesti sisihkan. Yang kelima adalah edukasi buat anak-anak Anda sekitar 15% maksimum. Yang keenam adalah Anda punya living cost untuk food and beverage and home, untuk kebutuhan rumah tangga. Itu maksimum 60. Yang ketujuh, Anda punya entertainment, ya, setiap bulan maksimum 2,5%. Kemudian yang ke-8 adalah untuk traveling Anda jangka panjang, mau ke Labuan Bajo, mau kemana, 2,5% Anda sisihkan, ya, tiap bulan. Jadi total maksimum semuanya adalah 100%, maksimum dari penghasilan Anda. Sehingga Anda punya kehidupan akan tertata dengan baik. Karena bagaimanapun juga Anda mesti rencanakan hari ini dan hari depan. Kalau tanpa itu, saya khawatir Anda punya hidup maret-maret. Itu yang saya harapkan. Baik, Pak Freddy. Kalau misalnya mereka yang terlanjur punya unit link nih Pak, apa yang perlu mereka cek atau perhatiin? Apakah perlu mantau rutin hasil pengelolaan dari nilai investasinya atau nilai tunainya? Oke, bagi Anda yang sudah terlanjur beli unit link karena ditawarin oleh keluarga terdekat, ya, bersiap-siaplah Anda kecewa, ya. Terutama buat Anda yang belum sampai 10 tahun, ya, membeli unit link, ya. Tetapi kemudian apa yang harus Anda lakukan? Pertama, Anda mesti cek saldo Anda punya investasi. Berapa? Coba bandingkan berapa premi asuransi Anda bayarkan setiap bulannya, dibagi 2, mana yang buat investasi, mana yang buat proteksi. Proteksi pasti habis hangus, ya. Yang investasi, berapa banyak investasi? Kumpulkan itu sampai dengan Anda pembayaran terakhir. Sama nggak dengan saldonya? Saya percaya saldo Anda mungkin tinggal setengah, bahkan mungkin lebih kecil dari setengah daripada yang membayarkan. Dan saran saya, mohon maaf dengan segala hormat, ya, saya mohon maaf, sebaiknya sebelum misalnya Anda 5 tahun, ya,
Anda ikhlaskan, Anda batalkan, Anda beli asuransi yang murni tanpa investasi. Itu yang saya sarankan sebelum 5 tahun. Tapi kalau Anda sudah terlanjur 5 tahun ke atas, ya, Anda coba lihat lagi, Anda punya saldo investasi, dan kemudian Anda tolong kurangi Anda punya bagian investasi. Cukup Anda perbesar untuk Anda punya proteksi. Tapi kalau kembali lagi, Anda sudah punya BPJS Kesehatan, kenapa Anda mesti beli tadi? Mendingan Anda beli asuransi kesehatan yang murni, yang betul-betul Anda bisa dapatkan dia punya fasilitas untuk kesehatannya gitu. Jadi kembali lagi, 5 tahun ke bawah Anda cut loss. Tapi 5-10 tahun Anda hitung lagi. Ya, kemudian kalau ternyata memang tidak menggembirakan, sebaiknya Anda ikhlaskan. Itu uang sekolahnya yang cukup mahal, ya. Jadi bukan saudara Anda ataupun kerabat Anda yang bohong ya kepada Anda agen tersebut ya, tapi mungkin juga dia diajari demikian. Dia pun juga nggak paham, karena agen-agen saat ini sebagian besar memilih profesi agen bukanlah profesi yang full timer ya, maka hanya untuk sambi, dan kemudian bila mana tidak mencapai target ataupun itu, maka akhirnya keluar lagi ya. Jadi sebaiknya, dalam buku saya, dalam itu saya sampaikan, kalau agen-agen yang pemula minimum 3 tahun ya, dia tidak boleh jualan unit link. 3 tahun pertama tidak boleh jualan unit link. Kenapa? Karena agen tersebut mesti betul-betul terbukti bahwa memang ini pekerjaan dia yang dia lakukan, dan dia fokus untuk profesional, untuk bertanggung jawab terhadap itu. Sehingga mereka menjual produk-produk yang sederhana. Nah, setelah nanti 3 tahun ke atas barulah diberikan pendidikan unit link, barulah boleh dia jual unit link. Jadi ada 2 level. Level pemula tidak boleh, level 3 tahun ke atas silakan dididik dengan baik, barulah mereka boleh menjual. Baik, Pak, boleh kasih closing statement Pak Freddy? Untuk asuransi ya, jangan benci asuransi, karena bagaimanapun juga asuransi adalah merupakan Anda punya kebutuhan ya. Tidak ada orang yang tanpa resiko. Semua orang semenjak lahir, bahkan pada waktu melahirkan pun juga sang bayi pun juga sudah punya resiko ya. Ibunya juga punya resiko, selama hidup punya resiko. Jadi tetap Anda mesti beli asuransi, tapi kemudian Anda mesti pahami dulu bagaimana Anda punya profil risiko supaya Anda tidak salah membeli, dan kemudian Anda coba cari konsultan asuransi, agen yang betul-betul expert ya, paling enggak 3 tahun ke atas ya. Atau misalnya Anda mau beli asuransi ya, coba hubungi Anda punya pialang asuransi ya, atau Anda bisa tanya ke KBR ya. Anda hubungi KBR, mungkin bisa tanya lebih jauh ya, karena bagaimanapun juga Anda jangan sampai membeli asuransi yang keliru. Dan kemudian investasi, Anda mesti berinvestasi, karena begini, investasi Anda mesti pahami. Jadi begini, kan masa depan itu kan ada yang bilang banyak tidak mampu menabung. Siapa yang bisa menabung tiap bulan? Pak, saya nggak bisa menabung tiap bulan. Kenapa? Karena saya habis belanja ya, baru menabung. Jadi konsep menabung itulah bukan disisakan. Jadi mereka belanja dulu, baru ada sisanya, baru nabung. Itu keliru. Jadi apa? Menabung itulah disisihkan. Jadi masa depan disisihkan terlebih dahulu, sisanya baru untuk konsumsi. Jadi kalau katakanlah misalnya menabung dari sisa, seakan-akan masa depan kita lah sisa-sisa hari ini. Itu konsepnya. Bagaimana kita menggapai masa depan yang cerah, yang indah, bila mana kalau katakanlah itu hanyalah sisa-sisa hari ini. Jadi tetaplah berasuransi dan berinvestasi, tapi harus dipisahkan. Itu konsep saya. Nah, baik, terima kasih Pak Andreas Freddy Villar sudah bergabung bersama kami di podcast Uang Bicara hari ini. Sehat dan sukses selalu Pak. Ya, Mbak Ali juga sehat selalu ya. Iya, terima kasih Pak. banyak. Terima kasih.